Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Miss Nia. In this occasion, I'd like to share to you guys brief explanation of our topic. It is suggestions or recommendation. Okay, before we going forward to the next slide, sebelum kita lanjut ke slide yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu suggestion, apa itu recommendation. Suggestion dalam bahasa Indonesia berarti saran, and then recommendation berarti rekomendasi. Keduanya ini kurang lebih hampir-hampir sama, but they have slight difference. Jadi keduanya ini punya perbedaan sedikit, nanti saya akan jelaskan. So, let's see. A suggestion is an idea or a thought that someone proposes. Jadi di sini disebutkan bahwa suggestion ataupun saran adalah sebuah ide ataupun pemikiran yang disampaikan oleh seseorang. And then, see, this is the difference. Inilah perbedaannya. Suggestions are weaker than recommendation because suggestions are not given based on the experience. Kalau di sini tertulis saran itu sifatnya lebih lemah dibandingkan rekomendasi karena saran itu diberikan tidak berdasarkan pengalaman dari orang yang memberikan saran. Berbeda dengan rekomendasi. Rekomendasi diberikan seseorang ketika seseorang itu sebelumnya sudah pernah mengalami, sudah pernah melakukan hal tersebut. Jadi, rekomendasi itu lebih kuat sifatnya dan juga sudah berdasarkan experience atau pengalaman. Next, it is optional. You can accept or reject the idea. Keduanya sama antara suggestion ataupun recommendation. Sifatnya itu optional. So, you have two choices. Jadi kalian punya dua pilihan. Apakah you want to accept it? Apakah kamu akan menerima or reject the idea? Ataupun menolak ide tersebut. Now, let's see this picture. Do you know what is it? Ya, ini gambar asam pedas ikan patin ya. Semuanya udah tahu ini masakan khas, mungkin ada yang bilang khas Melayu, ada juga yang bilang khas Minang. That's okay. This is only an example, jadi hanya sebuah contoh. Kita akan lihat perbedaan antara suggestion dan recommendation dari contoh. Okay, there are two examples here. The first one using suggest and then the second one using recommend. Jadi sudah bisa dilihat perbedaannya. Pertama, penggunaan kata ataupun expression. Yang pertama, I suggest you asam pedas for lunch. Di sini adalah saran di mana saya menyarankan kamu untuk makan asam pedas untuk makan siang. And then rekomendasinya, I recommend you asam pedas from Melayu restaurant. Saya merekomendasikan kamu untuk makan siang asam pedas dari rumah makan Melayu. Oke, sampai sini kembali ke poin yang nomor 2. Suggestion itu diberikan tidak berdasarkan pengalaman, sementara recommendation diberikan berdasarkan pengalaman. Kita kembali lagi ke contohnya. Ketika saya menyarankan kamu untuk makan asam pedas untuk makan siang nanti, apakah kalian tahu saya sudah pernah makan di restoran tersebut? Atau apakah kamu sudah tahu kalau saya sebelumnya sudah makan asam pedas? Kita tidak tahu karena tidak berdasarkan pengalaman, tidak wajib sifatnya. Sementara the second sentence, kalimat yang kedua,
I recommend you asam pedas from Melayu restaurant. Saya merekomendasikan kamu untuk makan asam pedas dari restoran Melayu. Dari situ sudah jelas kenapa saya merekomendasikan kamu untuk makan asam pedas dari restoran tersebut. Karena sebelumnya mungkin saya sudah pernah makan di situ dan rasanya enak. Makanya saya berani untuk merekomendasikan kamu untuk makan di restoran tersebut. Pasti sudah sering dengarkan, I recommend you to buy this food or to eat this kind of food. And now let's move to the next slide. Setelah kita tahu apa itu suggestion, apa itu recommendation, kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengekspresikan ataupun mengungkapkan saran ataupun rekomendasi kepada orang lain. Yang berikut ini adalah contoh-contohnya saja. Jadi selain yang saya jelaskan di sini ataupun saya tampilkan di sini, kalian bisa menemukan cara lain ataupun contoh-contoh lain untuk mengungkapkan saran ataupun rekomendasi. Jadi sangat banyak, di sini hanya beberapa saja. Yang pertama, di sini, why don't you buy a chocolate cake for your sister? Kenapa kamu tidak membelikan kue coklat untuk saudara perempuanmu? Di sini adalah sebuah saran di mana misalkan saya, ini yang berbicara saya menyarankan seseorang untuk membeli kue coklat untuk saudara perempuannya. Walaupun di sini dalam bentuk pertanyaan, tapi di sini sifatnya saran. Kenapa dibuat pertanyaan? Karena nantinya orang yang diberikan saran masih punya pilihan ataupun opsi apakah dia akan menerima saran tersebut ataupun menolak saran tersebut. Ingat di sini yang saya garis bawahi itulah kata kuncinya atau the keyword that you can use to express suggestion or recommendation. Jadi yang bisa kalian gunakan untuk membuat saran ataupun rekomendasi. Why don't you? Misalkan seperti itu. And then the next one, how about going to Ancol this weekend? Gimana kalau kita pergi ke Ancol akhir pekan ini? Ini adalah sebuah saran. Misalkan seseorang bingung, kemana nih weekend ini? Mungkin saya akan sarankan, how about going to Ancol this weekend? Kenapa kita tidak atau bagaimana kalau kita pergi ke Ancol akhir pekan ini? Jadi setelah about, kalau mau menggunakan kata kerja, gunakan gerund ya, ataupun verb dengan akhiran ing. Seperti yang di contoh ini, how about going? Jadi bukan how about go lagi, gunakan how about going. And then the next examples, I suggest you open the window now. Mungkin keadaannya sedang panas, I suggest you open the window. Boleh tambahkan please di belakangnya supaya lebih sopan. That's okay. Saya sarankan kamu untuk membuka jendelanya sekarang. You had better see your dentist. Sebaiknya kamu pergi ke tukang gigi. Sorry, bukan tukang gigi. Saya sarankan kamu untuk pergi ke dokter gigi. I would strongly advise you to consult with your homeroom teacher. Saya sangat menyarankan kamu. Di sini strongly advise. Advice itu sebenarnya nasihat atau menasehati, tapi di sini bisalah diartikan sebagai saya sangat menyarankan kamu untuk konsultasi dengan your homeroom teacher atau ke wali kelas. Mungkin kamu punya permasalahan dengan pelajaran ataupun dengan kemampuan kalian selama belajar mengajar. Kalian bisa konsultasikan ke homeroom teacher. Apa itu homeroom teacher? Homeroom teacher itu bisa diartikan sebagai wali kelas. And then it might be a good idea to save your money in a bank. Akan lebih baik ataupun ini adalah
sebuah ide yang bagus untuk menyimpan uangmu di bank. And the last one, it would be better to do the task first before leaving. Sebaiknya atau itu lebih baik jika kita mengerjakan tugasnya terlebih dahulu sebelum kita pergi. Okay, next. Here is a dialogue between a student and his advisor. Jadi ini sebuah dialog antara seorang siswa dengan guru pembimbingnya atau guru yang menasihati. Kalau di sekolah kita mungkin anggaplah sebagai guru BP, seperti itu. Di sini antara a student dan juga Mr. Wilson. Silakan dibaca sendiri tentang apa. Dari sini kita bisa lihat, can you identify which expression that showing us giving recommendation or asking recommendation? Dari sini bisa lihat nggak atau bisa identifikasi nggak mana yang menunjukkan memberikan ataupun menanyakan rekomendasi. Yang pertama, okay, what do you recommend? Berarti di sini dia menanyakan rekomendasi. What do you recommend? Apa yang kamu rekomendasikan? Rekomendasi dari Tuan Wilson ini seperti apa? Regarding my chemistry class. Mengenai kelas kimia saya. And then, should I? Haruskah saya bla 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 bla? Haruskah saya? Berarti dia meminta saran ataupun rekomendasi. And then I think, saya pikir atau menurut saya. Nah, disinilah Mr. Wilson giving suggestion or recommendation. Di sini Mr. Wilson memberikan saran ataupun rekomendasi kepada si students. And the last one, then my recommendation is that bla 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 bla. Di sini Mr. Wilson sudah jelas memberikan rekomendasi atau seperti apa yang seharusnya students-nya lakukan mengenai masalah yang dia sampaikan. Next. Ini yang seperti yang di dialog sebelumnya. Mengenai recommendation itu ada asking, ada giving. Jadi, you can ask someone for recommendation and can give recommendation to the others. Jadi kalian bisa meminta rekomendasi ataupun saran dan juga memberikan rekomendasi kepada orang lain. Ya, yang pertama asking for recommendation. Jadi kalian posisinya yang membutuhkan rekomendasi ataupun sarannya. Contohnya di sini, what do you recommend regarding my biology class? And then, do you have any recommendation for a good hotel in Riau? Can you recommend a traditional dish for lunch? Nah, setelah kalian menanyakan rekomendasi, kalian juga bisa memberikan rekomendasi seperti yang dilakukan oleh Mr. Wilson di dialog sebelumnya. Giving recommendation. I recommend you to tell your problems to your biology teacher. And then I strongly recommend you asam pedas for lunch. Di sini kamu gunakan I strongly recommend. Recommend sendiri sifatnya sudah kuat ya. Kamu menyarankan dengan sangat. Kemudian kalian tambahkan strongly. Saya sangat merekomendasikan asam pedas untuk makan siang. Berarti sebelumnya kamu sudah punya pengalaman makan asam pedas. And then the last one, my recommendation is that we end the sale in September. Selain yang di sini, kalian juga bisa temukan contoh-contoh lainnya di buku ataupun dari internet. Kalau yang sebelumnya bisa dicek juga, yang giving recommendation itu kurang lebih sama dengan yang
making suggestion tadi. Nah, ini dia. Jadi sangat banyak expression ataupun kata kunci yang bisa kalian gunakan untuk membuat suggestion ataupun rekomendasi. Jadi sangat bervariasi, jangan hanya gunakan itu-itu saja, tapi latihlah gunakan contoh-contoh lainnya. Kalian bisa belajar dari contoh yang sudah ada, baik yang di video ini ataupun yang ada di buku kalian. Okay, I think that's all for today's explanation. Mungkin dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini mungkin cukup sampai sini. Selanjutnya akan ada tugas, di mana tugasnya nanti tolong dikerjakan di buku latihannya masing-masing, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Nanti akan saya post tugasnya, kalian harus masukkan di mana. Jangan lupa klik turn in ataupun serahkan ketika selesai mengunggah atau mengupload fotonya ya. Here is the assignment. Answer the following question based on the dialogue 1. Nah, ini dia pertanyaannya, silakan dicatat. Nah, ini note-nya, write your answer on your book neatly. Jadi ditulis dengan rapi. Then take the picture and upload it to Google Classroom. Nanti akan saya sediakan tempatnya. Oke, itu aja. If you have any question or if you have any thoughts, please let me know. Silakan tanya, boleh di grup di Google Classroom nanti ataupun di komen juga boleh. I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.